بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di tempat yang penuh kemuliaan ini. Salawat menyertai salam dan lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang mulia, melalui kesempatan ini perkenankan saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul "Sediakan Amal Sebelum Mati". Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila manusia mati amal kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak salih yang senantiasa mendoakannya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita diberi umur dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada orang yang diistimewakan sekalipun dia sudah meninggal, pahalanya masih tetap mengalir ke dalam kuburnya. Siapa mereka itu? Adalah mereka yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Pertama, sedekah jariyah. Yang dimaksud sedekah jariyah adalah sedekah yang selalu dimanfaatkan orang dan pahalanya tidak terputus. Contohnya, seorang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid, membantu orang yang pergi menuntut ilmu agama disebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala selama sedekah itu dimanfaatkan, sekalipun orangnya sudah meninggal. Adapun pahala dari sedekah tersebut dapat kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkai 100 buah. Jadi perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya 1 berbanding 700. Artinya berbuat 1 kebaikan, Allah membalasnya dengan 700 pahala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Orang yang berilmu dengan membagi kepintaran kepada orang lain, bukan hanya sewaktu hidupnya mendapat pahala, tetapi sekali sudah meninggal, berada di dalam kubur, tetap mendapat pahala kalau orang yang pernah diajarkannya itu mengamalkan ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Sebagai contoh, seorang guru pernah mengajar beberapa orang murid tentang tata cara salat. Kemudian muridnya sudah menjadi guru
dan pula melakukan hal yang sama, maka guru yang pertama tetap mendapatkan pahala dari seluruh murid yang mengamalkan ajaran salat, sekalipun bukan dia yang mengajarkan secara langsung. Ketiga, anak yang saleh senantiasa mendoakannya. Anak merupakan rahmat bagi orang tuanya, tetapi bisa juga jadi laknat. Tentunya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi laknat baginya. Sebenarnya semua anak dilahirkan dalam keadaan bersih, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Tidaklah dilahirkan seorang anak melainkan atas fitrahnya, maka ibu bapaknya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Untuk membentuk anak yang saleh, maka orang tua kewajibannya mendidik anak-anaknya dan menanamkan iman di dalam jiwanya. Kalau merasa tidak mampu, maka lebih baik kalau dimasukkan ke sekolah agama atau ke pondok pesantren. Orang tua yang kurang memperhatikan masalah ini, setelah meninggal nanti tidak usah menunggu kiriman doa dari anaknya, karena bagaimana mungkin berdoa untuk orang tuanya kalau berdoa untuk dirinya saja tidak mampu. Demikianlah ceramah yang dapat saya bawakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keistimewaan sebagaimana yang disinggung di dalam hadis tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salahnya, itu semata-mata datang dari diri saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.